Dalil kedua, bahwa Asy'ariyah Maturidiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, golongan Asy'ariyah Maturidiyah selalu istiqamah mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat radhiyallahu anhum. Hal ini sesuai dengan hadis sahih an Abdullah bin Amr radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bani Israil tafarraqat ala 72 millah wa taftariqu ummati ala 73 millah kulluhum finnar illa millatan wahidah. Qalu wa man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi, rawahu Tirmidzi. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya akan masuk neraka kecuali satu golongan yang akan selamat. Para sahabat bertanya, siapa satu golongan yang selamat itu wahai Rasulullah? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, golongan yang mengikuti ajaranku dan ajaran sahabatku. Dalam hadis ini ditegaskan, golongan yang selamat adalah golongan yang mengikuti ajaran Nabi dan ajaran para sahabat. Tentu Asy'ariyah Maturidiyah adalah golongan yang selalu berusaha istiqamah mengikuti ajaran Nabi dan sahabat. Dijelaskan dalam kitab Ithafus Sadah Al-Muttaqin karangan As-Sayyid Murtadha Az-Zabidi. Kata beliau, hendaknya diketahui bahwa Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi tidak membuat pendapat baru dan tidak menciptakan mazhab baru dalam Islam. Mereka hanya menetapkan pendapat-pendapat ulama salaf dan membela ajaran sahabat Rasulullah SAW. Mereka telah berdebat dengan kalangan ahli bid'ah dan kesesatan sampai mereka takluk dan melarikan diri. Lalu bagaimana dengan Salafi Wahabi? Apakah Salafi Wahabi mengikuti ajaran Nabi SAW dan sahabat? Tentu tidak. Karena ajaran pokok Salafi Wahabi yang mengkafirkan mayoritas umat Islam jelas bertentangan dengan ajaran Nabi SAW dan sahabat radhiyallahu anhum. Syekh Abdul Aziz bin Baz, ulama terkemuka Wahabi, dalam kitabnya Al-Majmu'ul Mufid Al-Mumtaz, dia mengkafirkan mayoritas umat Islam. Kata Syekh bin Baz, mayoritas umat Islam kembali ke agama jahiliyah, terjerumus dalam berbagai macam syirik, tidak mengerti makna kalimat tauhid. Tentu ajaran takfiri, pengkafiran Syekh bin Baz ini berbeda dengan ajaran baginda Rasulullah SAW. Dalam hadis Bukhari Muslim an Uqbah bin Amir radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni lastu akhsha 'alaikum an tusyriku ba'di, walakinni akhsha 'alaikumud dunya an tanafasu fiha wa taqtatilu fatahliku kama halaka man kana qablakum. Sesungguhnya aku tidak khawatir kalian akan syirik sesudahku, namun aku khawatir kalian akan rebutan dunia dan saling membunuh karenanya, sehingga kalian binasa karena dunia, sebagaimana orang-orang sebelum kalian telah binasa. Artinya apa? Dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan bahwa umatnya sepeninggal beliau tidak akan syirik secara massal, secara mayoritas. Karenanya pengkafiran Wahabi seperti yang disampaikan oleh Syekh bin Baz tentu bertentangan dengan ajaran baginda Rasulullah SAW. Bahkan Salafi Wahabi mensyirikkan para sahabat Nabi SAW. Syekh bin Baz dalam tahqiq ta'liq kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari juz 2 halaman 495 secara terang-terangan mengatakan, apa yang dilakukan oleh laki-laki sahabat tersebut adalah mungkar dan menjerumuskan pada kesyirikan. Ini pernyataan yang keterlaluan, saudara-saudara. Syekh bin Baz merasa lebih tahu tentang keimanan dan kesyirikan, melebihi pengetahuan para sahabat. Jelas itu fatal dari kaum Wahabi. Kemudian dalil yang ketiga, bahwa Asy'ariyah Maturidiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama Asy'ariyah dan Maturidiyah menjadi rujukan seluruh umat Islam dalam hal ilmu pengetahuan agama.
Dalam kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah, Hadratus Syekh Kasyim Asy'ari mengatakan, golongan yang selamat adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka adalah Abul Hasan al-Asy'ari dan pengikutnya, yang merupakan Ahlus Sunnah dan pemimpin para ulama. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka sebagai hujjah atas makhluknya, dan hanya mereka yang menjadi rujukan kaum muslimin dalam urusan agama. Hal ini berdasarkan hadis an Ibrahim al-Uzri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Ilmu agama ini akan dibawa atau disampaikan oleh orang-orang terbaik dalam setiap generasi. Mereka akan membersihkan ilmu agama dari distorsi atau pemalsuan kelompok yang ekstrim, kebohongan mereka yang bermaksud jahat, dan penafsiran mereka yang bodoh. Dalam hadis ini diterangkan bahwa golongan yang berperan dalam penyampaian ilmu agama dalam setiap generasi adalah orang-orang terbaik. Ini merupakan tazkiyah daripada baginda Rasulullah SAW. Pertanyaannya, golongan mana yang merupakan golongan yang istiqamah menjadi penyebar ilmu agama dalam tiap generasi? Tentu Asy'ariyah Maturidiyah. Dalam kitab Tabyinu Kadzibil Muftari karangan Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Asakir Ad-Dimashqi diterangkan bahwa mayoritas ulama di seluruh wilayah mengikuti Asy'ari. Para imam berbagai kota di seluruh generasi mengajak kepada mazhabnya, dan para pengikutnya adalah mereka yang menjadi rujukan hukum-hukum agama. Bahkan dalam realita peradaban Islam, mazhab Asy'ari Maturidi diikuti oleh mayoritas ulama ahli tafsir, mayoritas ulama ahli hadis, mayoritas ulama ahli fikih, mayoritas ulama ahli akidah, mayoritas ulama ahli sejarah, mayoritas ulama ahli nahwu, mayoritas ulama ahli tasawuf, mayoritas ulama ahli bahasa, mayoritas ulama berbagai bidang. Hal ini juga diakui oleh ulama Wahabi. Ada seorang ulama Wahabi dalam bukunya Mauqif Ibnu Taimiyah Minal Asy'ariyah, itu Dr. Abdurrahman bin Shalih Al-Mahmud. Dalam kitab tersebut, Al-Mahmud berkata, di antara sebab-sebab tersebarnya mazhab Asy'ari adalah mayoritas ulama mendukung dan membelanya, lebih-lebih fuqaha Syafi'iyah dan Malikiyah. Mereka antara lain Al-Baqillani, Ibnu Furaq, Al-Baihaqi, Al-Isfarayini, Asy-Syirazi, dan lain-lain. Ini artinya apa? Kalangan Wahabi sendiri mengakui bahwa mayoritas ulama mendukung dan membela mazhab Asy'ari. Tentu ini menjadi bukti kalau mazhab Asy'ari adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan Salafi Wahabi.